Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, kembali lagi bersama saya Mang Ian. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan ada dalam keadaan sehat, senantiasa diberikan keberkahan, keselamatan, dan dimudahkan segala urusannya. Nah, kali ini saya sedang berada di sebuah pemakaman yang berada di pinggir Danau Saguling atau Waduk Saguling ya. Nah, ini sahabat bisa terlihat itu sepanjang sekeliling ini adalah Danau Saguling. Nah, di sini dimakamkan seorang leluhur ya, seorang tokoh yang mungkin banyak dilupakan oleh warga Bandung Barat, khususnya Cililin ya. Nah, yang mana dari sinilah lahirnya cikal bakal Kawedanaan Rongga. Bukan Rongga yang sekarang ya, Kecamatan Rongga sekarang. Nah, Kecamatan Kawedanaan Rongga ini terletak di Cihamplas, Jalan Cihamplas, Maroko. Nah, di sini dimakamkan seorang yang bernama Eyang Jena beserta istrinya Eyang Ningrum Kusuma. Nah, juga adik beliau Eyang Raksawijaya dan di sini juga ada Eyang Abehi. Nah, beliau berasal dari Sukapura, putra dari Bupati Marija Jaya Dilaga Parakan Muncang. Nah, di mana saat itu merupakan zaman peralihan ya, dari kepemimpinan Adipati Ukur yang memimpin Tatar Ukur saat itu kepada Tumenggung Wira Angun-Angun atau Raden Astamanggala yang ditugas oleh Mataram untuk membuka wilayah baru sebagai kabupaten baru yang saat ini dinamakan Bandung, yang sekarang terbagi menjadi 4 ya, Kabupaten Bandung, Kota Bandung, Cimahi, dan Bandung Barat. Nah, di saat itu sepanjang jalur Citarum ini merupakan daerah yang kacau balau, karena di sini di abad ke-17 sisa-sisa pasukan pemberontakan Trunojoyo yang berasal dari Makassar, pimpinan Kraing Glesong ini merambah ke sini jadi pemberontak atau begal-begal yang sadis. Jadi bukan hanya sebagai perampok, tapi sebagai ahli perang. Jadi memang bukan begal atau badau biasa ya, mengerikan memang ya. Nah, saat itu memang terkenal dari keluarga Sukapura ini memiliki kecakapan, kemampuan yang luar biasa dalam strategi peperangan, juga seorang yang dijaya ya saat itu, karena memang itu bagian dari hal yang wajib dimiliki di zaman tersebut ya, sebelum Indonesia lahir. Ya, diutuslah putra dari Bupati Sukapura Parakan Muncang untuk mengamankan wilayah yang ada di jalur Sungai Citarum. Maka beliau melakukan perjalanan selama 5 hari dan sampailah di sini. Lalu dibuatlah sebuah perkampungan baru yang dinamakan Karanggan. Kalau sekarang berubah ya seiring waktu menjadi Kampung Rongga, dan ke sininya jadi Kawedanaan Rongga. Ini sebenarnya bekas perkampungan awal ya di daerah Cihamplas, Cililin, Gunung Halu. Nah, di sini nih. Ini pas di pinggir danau atau Waduk Saguling yang dulunya merupakan Sungai Citarum. Nah, karena kemampuan keterampilan dari Eyang Jena beserta istri beliau yaitu Eyang Ningrum Kusuma, maka berhasillah ditumpas Bajo Silalawi ini atau Badou Silalawi ya. Dan beliau akhirnya meninggal dunia dan dimakamkan di sini beserta istri ya. Lalu kepemimpinan dilanjutkan oleh adik beliau yaitu Eyang Raksawijaya, karena memang beliau Eyang Jena ini tidak memiliki keturunan. Karena Eyang Raksawijaya memang tidak suka pertumpahan darah, akhirnya ibu kota Kawedanaan Rongga dipindahkan dari Kampung Rongga ini atau Karanggan dulunya ke kampung yang sekarang menjadi alun-alun Cililin. Dulu disebutnya itu Gunung Hanjuang atau Geger Pulus ya. Kalau sekarang Sumur Bandung Cililin ya. Dan akhirnya jadi ibu kota Cililin, sahabat ya. Nah, di saat pemberontakan itu terjadi, maka salah satu strateginya adalah dipancing dengan suara perempuan, wanita. Akhirnya sementara prajurit bersembunyi di sepanjang jalur Sungai Citarum ini.
Makanya di sini ada daerah namanya Ciririp ya, sunyi. Nah, juga ada Pangauban di sana. Pangauban itu sebenarnya diambil dari kata tempat istirahat para gerombolan Bajo Silalawi. Nah, ketika mendekat maka dikomandolah oleh Eyang Ningrum ini supaya menyerang dan akhirnya panik. Lalu sisa-sisa pasukan Bajo Silalawi ini ada yang lari dan dikejar ya. Ada yang namanya Alkiam ya, dibunuh ya, di sana disebut, tanyakan Alkiam, cuman saya yang sudah terendam ya oleh Waduk Saguling. Ada juga daerah di sana ditangkapnya seorang gerombolan Badog yang bernama Hamirun, sehingga dinamakanlah di situ Cihamirung. Ada juga yang bernama Bunardi ya, bersembunyi di sawah lalu dibunuh oleh masyarakat saat itu. Di tempat itu dinamakan Bunder karena namanya Bunardi ya. Tempat pembantaian Bajo Silalawi saat itu dinamakan Lewi Mayit. Itulah sejarahnya Lewi Mayit di daerah Ciamplas di sini ya, sahabat. Nah, kepemimpinan dari Eyang Jena ini dilanjutkan oleh adiknya yaitu Eyang Raksawijaya yang memindahkan ibu kota Kawedanan Rongga atau Karanggan ini ke Cililin. Nah, belum ada nama Cililin saat itu. Lalu beliau wafat dan diteruskan oleh anaknya bernama Eyang Raksanagara. Eyang Raksanagara wafat, dilanjutkan oleh Eyang Raksanagara I. Nah, di zaman Eyang Raksanagara I pada tahun 1840, nah, Residen Priangan itu memberikan sebuah perintah gitu, yang isinya itu piagam perunggu bertuliskan Wit Twin Dijenweg. Karena masyarakat saat itu memang susah menyebut ya, bahasa Belanda disebutnya Cililin. Nah, dari situlah cikal bakal nama Cililin. Nah, di antara perintahnya itu adalah membangun perkebunan teh di Loji, di Tangsi, ya, di daerah Gunung Halu. Maka saat ini terkenal Gunung Halu itu dengan perkebunan tehnya. Dan salah satu tugasnya juga membangun jalan tembusan dari Gunung Halu ke Ciwidey, di mana nama tugas itu adalah Marega. Nah, dan masyarakat sekitar menyebutnya Jalan Marga ya, padahal itu artinya Marega itu jalan. Masya Allah. Nah, begitulah sahabat ya kisah sejarah dari berdirinya Cililin. Jadi Cililin cikal bakalnya itu di Kampung Karanggan ini atau Kampung Rongga yang berada di Cihamplas. Nah, di mana di sini terdapat sebuah makam leluhur ya, makam kuno, makam tua, di mana di sini dimakamkan Eyang Jena, Eyang Ningrum Kusuma yang merupakan tokoh awal pemimpin di daerah Karanggan Kawedanaan Rongga ini, yang mengamankan, berjuang ya memberantas saat itu gerombolan dari Bajo Silalawi yang terkenal hebat karena memang bekas pasukan Mataram yang berhasil meluluh lantakan, menghancurkan istana dari Sultan Amangkurat II, sehingga beliau sampai mengungsi dan meninggal di pengungsiannya. Hingga di antara Sultan Mataram satu-satunya sultan yang makamnya berbeda, tidak di Imogiri ya. Nah, inilah makam dari beliau, sahabat. Makam dari Eyang Jena, Eyang Ningrum ya. Di sini banyak sekali sebenarnya makamnya. Bahkan ketika saya tadi bertanya kepada salah satu warga, memang tidak mengetahui sejarah ya dan nama dari istri dari Eyang Jena ini. Kita doakan mudah-mudahan Eyang Jena, Eyang Ningrum Kusuma, Eyang Raksawijaya, Eyang Abehi dan seluruh keluarga beliau yang berjuang saat itu mengamankan wilayah sepanjang Sungai Citarum yang sekarang menjadi wilayah Kabupaten Bandung Barat, Allah tempatkan di tempat yang tertinggi. Karena bagaimana kita bisa melaksanakan kegiatan bersosial, beragama kalau wilayah kita tidak aman. Dan beliau seorang pemimpin yang begitu melindungi rakyatnya ya. Semoga Allah menjadikan kuburnya sebagai iliin taman-taman surga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum ya ahlil kubur. Assalamualaikum darakumin mu'minina wa atakumatu aduna godan mu'azzaluna wa ina insyaallahu bikum lahikun. Allahumma gfir ahlil kubur minal mu'minina wal muslimin